Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga tetap semangat. Nah, kali ini kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pluralitas masyarakat Indonesia dalam perbedaan budaya. Oke, setelah kita telah mempelajari pluralitas masyarakat Indonesia dalam perbedaan agama, kini kita sekarang mempelajari tentang perbedaan budaya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian budaya, yang kedua memahami bentuk pluralitas masyarakat Indonesia dari segi budaya. Kalian hampir setiap hari mendengar istilah budaya atau kebudayaan. Nah, kira-kira apa ya pengertiannya? Nah, menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Nah, selain itu juga budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa. Menurut A.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Lalu, bagaimanakah cara melihat hasil-hasil budaya? Menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya. Di antaranya, yang pertama, gagasan, yang kedua, aktivitas, dan yang ketiga, artefak. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, kita bahas mengenai gagasan atau wujud ideal. Kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagaimana yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Lalu, di manakah letak ide gagasannya, Bu? Nah, ide dan gagasannya tentu berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Nah, aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Nah, sistem sosialnya terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lain menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan 2 wujud kebudayaan yang lain. Jelas ya artefak atau karya? Nah, itulah 3 wujud budaya. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka untuk memperbaiki taraf hidupnya. Hal inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Adapun hewan menggunakan naluri ya, di mana hewan cenderung bersifat statis atau menetap, sedangkan manusia bersifat dinamis. Menurut Kuncoro Ningrat, ada 7 unsur kebudayaan yang dapat membantu kita memahami secara nyata tentang kebudayaan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia.
Contohnya pakaian, yang kedua mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, contohnya pertanian. Yang ketiga sistem kemasyarakatan, contohnya organisasi politik. Yang keempat bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem pengetahuan, dan yang ketujuh religi. Lalu, apa saja ya yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Yang pertama, perbedaan lokasi. Nah, kalian bisa bandingkan untuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir. Yang kedua, perbedaan agama. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding candi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadi candi sebagai salah satu tempat suci. Kemudian, pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief patung bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Selain kedua hal tersebut, perbedaan budaya juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Nah, sudah jelas ya pembahasan kita mengenai pluralitas masyarakat Indonesia dari segi budaya. Nah, selanjutnya silahkan untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Tugasnya dikumpulkan melalui Google Classroom. Demikianlah materi pembelajaran hari ini mengenai pluralitas masyarakat dari segi budaya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.